duduknya di depan dong, itu masih pada kosong loh. Ayo ke depan semuanya. Devin, di depan Devin. Tata. Ayo Kalista, ke depan semuanya. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, aku mau undang Ko Jovandi buat pimpin kita dalam doa. Yuk, mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami boleh sama-sama bersekutu ya Tuhan. Kami siapkan Tuhan, hati kami, pikiran kami sepenuhnya Tuhan. Semua hanya untuk fokus kami berikan kepadamu ya Tuhan. Engkau sertai Tuhan ibadah kami nih dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya apa yang kami kerjakan, kami lakukan semua hari ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, kami siap untuk ibadah hari ini, kami buka ibadah malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, sebelum kita mulai, aku ada pantun nih. Belum. Hari Sabtu saatnya pergi. Cakep. Pergi ke gereja dengan bersukacita. Cakep. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan dengan semangat memuji namanya. Ayo bangkit berdiri, ayo. Ayo. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku
Engkau-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Kita semua di sini harus percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dan bekerja di hidup kita. Kita bahkan bisa hadir saat ini tuh bahkan kita bisa hadir saat ini tuh karenanya. Mari kita siapkan hati kita dan mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya,
Kita melanjutkan, kalau misalnya masih ingat next apa sih yang bulan lalu gitu aku nyampain sesuatu tentang sebenarnya ya ini pengennya jadi series gitu ya, jadi series di mana apa itu kekristenan gitu, kekristenan. Dari awal aku kemarin udah bilang orang Kristen tuh mula-mula ada di nama kota Antioquia gitu, terus mereka disebut Kristen gitu. Dan aku nyampain soal yang namanya Didimus gitu, Thomas, dimana dia selama ikut Tuhan baru bisa bilang ya Tuhanku ya Allahku gitu, pas terakhir gitu. Dan aku cuma mau bilang kadang kita udah ikut Tuhan lama gitu dan kita nggak menyadari gitu bahwa dia sebenarnya Tuhan dan Allah, dan itu yang menjadi titik permulaanku gitu. Nah makanya sebenarnya what is the Christianity gitu kan, apa tuh kekristenan? Sebenarnya dimulai dari mana? Ya itu tadi, waktu kalian menyebut Yesus itu sebagai apa? Tuhan, ya Allah, ya Juru Selamat. Itulah the beginning. Nah makanya coba kita buka dulu dalam Roma 10. This is the beginning. 10 ayat yang ke 9. Bisa ditampilkan? Ya, this one, Roma 10 ayat 9 mengatakan begini, sebab jika engkau mengaku dengan apa? Dengan mulutmu, memang kadang-kadang ya bisa juga disebut syahadat gitu kan, bisa disebut juga dengan satu ikrar gitu ya, satu declaration. Kalau kamu dengan mulutmu, berarti mulutnya harus enak juga ya, berarti nggak gitu juga, ntar kalau dia memiliki satu nggak bisa ngomong susah juga dong. Gimana tuh caranya tuh supaya dia bisa mengaku Yesus sebagai Yesus. Ada lagi kan, satu lagi dong. Mengaku dengan mulutmu, berarti kita ngomong apa dong? Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dan percaya, bukan cuma di dalam di dalam mulut kita, tapi in our heart kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan itu dia. Jadi the beginning of your life is when you say, Jesus, you are my God. Ya kan, amin. Jadi itulah permulaannya, mungkin yang kemarin nanti kita sambungin. Lalu apa journey-nya, habis itu journey-nya, perjalanannya, after kita udah nyebutin Yesus Kristus sebagai Tuhan, what next gitu loh. Lalu ke bawah ayat yang ke-10 bisa? Ya, karena dengan hati
orang percaya dan dibenarkan dengan mulut orang mengaku diselamatkan gitu. Kita mengakui tadi ya 10 dan karena barang siapa ya bla bla bla. Itu dia. Jadi poin utama yang pertama dari kekristenan kita adalah kita mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi kemarin aku jelasin waktu Thomas, walaupun dia ikut Tuhan selama 3,5 tahun, dia baru mengatakan hal itu setelah Yesus Kristus bangkit waktu, ya masih ingat ceritanya ya, waktu di mana ada pertemuan bareng-bareng gitu di satu rumahnya terkunci. Dan satu hari yang namanya Thomas nggak hadir kan, absen. Nggak tahu deh waktu itu alasannya kenapa tuh ya kan. Absen tuh Thomas nggak hadir di tengah-tengah yang 10 tadi. Kenapa 10? Karena yang satu absen, satu lagi kan murid Tuhan Yesus berapa? 12. Yang satu nyangka, habis itu ngapain dia? Hah? Suicide, ya kan? Suicide squad, bunuh diri, ya kan? Dan yang satu lagi absen, yang absen itu namanya siapa? Thomas. Nah, waktu itu hadir kan, Tuhan Yesus hadir dengan segala waktu, ya dia membuktikan diri bahwa dia bangkit gitu, yang tadi seperti ayat 10 tadi. Lalu Thomas bilang apa? Sampai aku nggak mencucukkan tanganku ke tangannya Tuhan yang kepaku tadi. Artinya kita tahu kemarin kita diskusi apa? Tangannya apa? Bolong ya kan, tangannya dia pengen tahu tuh, pengen megang, apalagi selain tangan apa tanda bukti apa yang bolong? Yang bolong apa? Banyak yang bolong, apa yang bolong? Lambungnya ya, aku juga nggak ngerti sih ya gimana pas dibuka nih, lihat nih bekas operasi nih, enggak juga sih, pasti bolong ya, nggak tahu gimana tuh bolong tapi nggak ngalir gitu kan, itulah dan juga dia bisa hadir waktu pintu terkunci. Dia seorang manusia yang udah bangkit tapi dia bisa hadir di tengah-tengah perkumpulan di mana rumah itu terkunci. Gimana caranya? Nah itulah ya, makanya kalau kalian terus belajar, itulah yang namanya tubuh kemuliaan itu sendiri. Kalau kita nanti dibangkitkan, makanya mungkin ada beberapa perdebatan kenapa orang kalau udah meninggal jangan dibakar atau dikremasi, takutnya nanti bodinya hilang gitu, bodinya kalau mau dibangkitin gimana caranya nih, kan gak ada bodinya lagi, gak ada, orang udah dibakar udah jadi abu. Tapi kan Tuhan maha kuasa ya, bisa ya membangkitkan dari apa aja gitu, itu dia ya. Tapi maksud aku ya nanti akan dari kebangkitan gitu ya. Nah di situ dimulailah baru jerninya gitu loh. Jerninya dari mana? Nah kita buka dalam Matius 28 yang terakhir. Ya, kalau kalian ngobrolin Matius 28 kita langsung ke 19. Ya, ada di situ. Nah, ini dia. Mana belum? Nah, baru setelah Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri selama berapa hari? Tuhan Yesus kan bangkit nih, hari Minggu, dia menampakkan diri selama berapa hari? Hah? 10. Ada berapa lagi? Naik, ayo naik. Hah? 40 dong, kan 40. Setelah 40 baru dia apa? Iya, naik ke surga. Terus 10 hari lagi apa? Hah? Turun lagi dia bilang. Wah, gimana? Wah kacau, emang ya sangka apa nih? Iya sih bisa turun lagi, tapi bukan berupa manusia ya, karena memang dalam kisah Rasul itu banyak Tuhan Yesus muncul kembali bukan dalam tubuh ya, tapi dalam roh. Maksudnya bisa berbicara kepada Paulus, ya turun lagi oke sih, tapi bukan pada yang ke-10 tadi, bukan yang di situ tadi. Ya, lalu mereka pas hari yang ke-40 gathering kumpul di mana? Pantai Ancol, Ais, Ayon, Debris, enakan Debris lah ya, kan lebih terbuka ya, lebih enak gitu. Woi, yang bener woi. Hah? Bukit apa? Bukit Dago. Hah? Ya kan, ya itu kan udah disalib. Masa di situ lagi kumpulnya? Kan masih ngomong-ngomong Bukit Golgota itu tempat orang disalipin, pasti ada Tuhan Yesus setelah bangkit juga masih ada orang yang disalipin di situ. Masa ngumpulnya di tempat orang disalib lagi? Ya elah. Ekor Rosso. Baik, aduh, bener dong, ayo dong. Itu loh, makanya I wanna elevate ya maksudnya pengetahuannya tuh harus ditingkatin terus tuh, sehingga kalian tahu
ngobrolin tentang ini ngerti. Jadi kalau nggak diomongin gitu ya nggak bakal. Apa di bukit yang namanya ya udah langsung kelihatan di situ nggak ada ya berarti ya. Ayat 16 coba ayat 16 coba apa? Dan ke-11 murid itu, dia kan 11 lagi tuh, 11 karena yang satu karena kenapa? Ya, bunuh dirinya gimana caranya? Ya udah nggak usah, itu jangan usah diomongin, itu udah urusan dia dah. Dah berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka gitu loh. Nah bukit mana? Ya itu tempat, ada namanya bukit, gunung. Merbabu ke, apa ke naik apa? Nggak, coba kalau kita buka ke Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 coba. Wah nggak ada juga ya di situ ya. Di situ. Oh iya iya. Ayat 12. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 di situ mengatakan apa? Ya maka ya kan dari bukit yang disebut Zaitun. Kenapa disebut bukit Zaitun? Banyak minyak ya. Oke, that's right. Oke ya, dapat ya. Jadi setelah mereka gathering, ya kan 11 tadi kita balikin dulu ke Matius tadi. Matius 28 tadi. Ayat 19, ya 28 ayat 19. Lalu Tuhan bilang tuh, ya kan, karena itu pergilah, oke, jadikanlah semua bangsa, ya kan, satu, semua bangsa. Bangsa itu apa? Bangsa itu apa? Hah? Kelompok besar, oke, ya sudah, pokoknya kelompok, ya kan, ada satu kelompok. Karena bangsa itu ya menurut aku lumayan ke suku kali ya, bisa juga the tribe karena Israel sendiri punya banyak suku gitu. Maksud ya suku kalau kita di mana kalau di Batak ada sukunya kan, Batak tuh ada Batak Toba atau Batak Karo, ada Batak Mandailing, ada Batak bla 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 gitu. Orang Jawa juga mungkin Jawa pun bisa Jawa Solo ya kan. Jawanya bisa yang DIY, DIY lagi, Jogja gitu ya, Sragen ya gitu, yang ngomongnya mungkin yang medok-medok lagi, yang Banyumas, Jawa Timur lagi, banyak gitu maksudnya semua bangsa itu, jadi maksud aku ngerti gak sih, Tuhan Yesus bilang waktu kalian udah jadi orang Kristen, jadikanlah semua bangsa jadi apa nih? Muridku dan baptislah, nah ini dia, makanya yang aku pengen bilang sama orang-orang yang kita kemarin juga yang baru dibaptis, what next in your life? What next? Setelah dibaptis, apa? Ya itu, baca tadi mana? Dan 20-nya, setelah mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Putra dan Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, 20-nya adalah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu dia. Jadi sebenarnya kekristenan kita next adalah apa? Belajar. Menjadi apa tadi? Jadikanlah segala bangsa jadi apa? Murid gitu loh. Jadi every day dan sepanjang hidup kalian cuma bakal menjadi yang namanya apa? Murid. Murid. Makanya sebenarnya ya coba kita buka lagi dalam Matius lagi tadi. Matius. Nah ini memang topik yang aku pengen bilang ya ini. Yohanes aja. Yohanes 20 ayat 16. Yohanes 20 ayat 16 kita bukain. Minta tolong bukain. Yuk Yohanes 20 16. Bisa? Nah, oke. Atau kita baca dari atas dulu deh ya, supaya dapat konteksnya ya. Oke, dari 11 aja, dari 11. Ini cerita tentang kebangkitan lagi nih. Tetapi Maria dekat kubur itu menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya berapa? 2 orang malaikat berpakaian putih, seorang duduk di sebelah kepala dan sebelah lainnya di kakinya tuh.
tempat mayat Yesus terbaring, tapi udah bangkit nih ya, ini ceritanya udah bangkit. Kata malaikat-malaikat itu, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Itu kenapa? Why? Silo. Emang Tuhan Yesusnya pakai senter gitu aja gitu. Ya kan? Satu, udah lanjut. Oke, kata Yesus kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah engkau mencari?" Nah, yang kemarin aku bilang nih, Maria menyangka orang itu penunggu taman. Tukang kebun di situ. Dia sangkain dia tukang kebun tuh. Lalu apa? Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil," dah ini ada tuduhan-tuduhan nih ya, mungkin orang kalau udah apa namanya sedikit shock, sedikit apa ya gangguan-gangguan gitu, menuduh bahwa Tuhan Yesus mengambil. "Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku mengambilnya." Lalu kata Yesus kepadanya apa? Maria, oke? Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani apa? Rabuni, rabi. Artinya apa? Guru. Kenapa pas waktu Tuhan Yesus bilang Maria, kok baru kenal? Tadi kan udah ngobrol nih, ya kan? Tuhan Yesus ngobrol sama dia. "Lu nyari apa?" "Nyari mayat," gitu kan. Mayat. Terus dituduh, "Lu yang ngambil ya?" "Enggak," gitu. Ya kan? Habis itu apa lagi? Baru kan udah dituduh cari mayat, udah itu loh disangka kan tunggu jikalau Tuhan ngambil di mana tuh kan dituduh tuh. Baru kata Yesus kepadanya, kan udah ngobrol nih beberapa saat, tapi pas dia bilang Maria, dipanggil namanya, terus Maria tiba-tiba apa? Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, guru, rabi. Guru, kenapa? Why? Kok tiba-tiba dia tahu itu gurunya? Hah? Padahal tadi ngobrol loh, ya kan ngobrol, kayak biasa ngobrol, "Weh bro gimana?" Pas dia bilang, "Kenichi," "Hah? Kamu toh?" Gitu baru nyadar yang ngomong sama dia tuh gurunya gitu loh. Iya tadi kan udah ngobrol dari tadi. Iya. Jadi apa? Iya benar. Kenapa baru nyadar? Maksudnya dengan berkata Yesus berkata kepadanya, cuman ngomong Maria. Padahal dari tadi kan udah ngomong tuh, lama udah dituduh enggak, ya kan? Udah dicari ini nyari apaan? Dituduh lagi, dituduh lu nyolong mayat Tuhan gua. Cuman ngomong Maria, tiba-tiba, loh, kok kayaknya kenal nih. Ya kan? Dan di situ baru apa dibilang kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku," dan bla bla bla. Maksud aku gini loh, di keseharian daripada murid-murid dan seperti Maria ini juga gitu loh, mereka mengenal Yesus tuh bukan ya tadi sebagai gurunya gitu loh. Jadi aku mau kasih sedikit apa latar belakang gitu ya. Jadi kalau kalian tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu ada berapa? Ada 12 gitu ya. Dan di sana ternyata setelah aku pelajari, pertama fakta bahwa seorang yang namanya rabi itu adalah orang yang benar-benar expert dalam satu agama, ya khususnya agama Yahudi. Artinya, nah makanya aku baru ngeh gitu loh. Kadang ada pertanyaan, waktu umur Yesus lahir sampai, kan Yesus baru muncul di umur 30 ya, dibaptis. Dia ngapain aja dari umur 0 sampai umur 30? Karena Alkitab nggak mencatatkan gitu loh. Kira-kira ngapain? Karena ada yang bilang karena bapaknya tukang kayu, ya udahlah. Jadi tukang kayu juga gitu kan. Tapi kita bisa lihat gitu loh. Ya kita buka dulu dalam Yohanes 1. Balik ke Yohanes 1. Jadi ini supaya kalian bisa ngerti bahwa tujuan aku mau ngomong gini adalah bahwa Yesus akan menjadi guru kita gitu loh. Dia akan menjadi rabi kita untuk mengajarkan kita segala hal tentang apa, nanti kita bisa ngobrolin deh. Ya Yohanes 1
Ayat yang ke 29. Ya, bisa langsung munculkan 129. Karena ini pada buka ini nggak sih? Pada buka handphone sucinya? Pada buka. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lanjut. Dialah yang kumaksud ketika kemudian daripadanya akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, dan bla bla bla, langsung ke 35. Pada keesokan harinya lagi tuh, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Next. Ketika ia melihat Yesus datang, ngomongin hal yang sama lagi. Look, lihatlah anak domba Allah. Lanjut. Ketika kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ya kan ada Yohanes bilang, lihat ya anak domba Allah. Dia punya 2 murid, tiba-tiba ninggalin sama Yohanes, dia ikut kepada Yesus dan langsung ke 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, berarti gimana tuh? Ya diikutin dong, maksudnya kalau ngeliat belakang, ya pasti diikutin ya. Ia melihat bahwa mereka mengikut dan mencari apakah yang kamu cari. Lalu dia bilang, kata mereka itu siapa tadi? 2 orang murid tadi yang mengikuti Yesus bilang kepadanya apa? Rabi. Tadi maksud aku, jadi gelar rabi zaman saat itu bukan menjadi gelar yang ece-ece gitu loh. Nggak bisa kalian menjadi tiba-tiba jadi rabi gitu, menjadi seorang guru tanpa harus belajar. Karena memang sistem pendidikan yang ada di sana, di Israel sana, mereka dari kecil aja udah dididik gitu, umur 5, 8. Jadi punya tahapan-tahapan di mana mereka ya sampai kepada satu jadi master, jadi jadi rabi ini sendiri. Jadi yang aku pengen kalian bisa tangkap dari kehidupan Tuhan Yesus awal-awal adalah untuk mencapai yang namanya rabi ini, apa dong yang dia harus lakukan? Belajar, dia sendiri, walaupun dia Tuhan, dia tetap mengikuti apa yang disebut pembelajaran itu sendiri gitu. Menjadi seorang rabi, menjadi seorang yang disebut guru adalah orang yang benar-benar sudah mengikuti tadi tahapan-tahapan yang ada dalam sistem pembelajaran daripada orang Israel itu sendiri. Lalu di manakah engkau tinggal? Tadi kata ininya, ia berkata kepada marilah kamu akan melihatnya mereka bla 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 sampai pukul 4. Lalu terus 40, salah seorang dari keduanya mendengar perkataan itu adalah Andreas, saudara, dan itu dia. Itu kejadiannya. Jadi maksudku adalah pembicaraanku pada malam hari ini adalah setelah kalian sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, enggak cukup sampai situ. Karena Tuhan Yesus tadi bilang apa? Jadikanlah semua bangsa jadi apa? Kalian semua bangsa, terserah mau bangsa apapun. Definisi kalian menjadi orang Kristen adalah menjadi murid. Murid itu apa? Yang submit kepada Yesus. Jadi lalu kita ngobrolin soal murid. Nah, pernah murid itu ya kalian nggak tahu ya mungkin harus banyak baca lagi. Maksudnya dalam artian sewaktu Yesus memanggil ikut aku gitu, follow me. Mereka tuh langsung nggak bakal pamitan lagi sama orang tuanya atau yang udah punya istri sama istri anaknya. Mereka langsung go away. Nah makanya kalau orang-orang zaman dulu kalau udah submit kepada masternya, kepada rabinya, kemanapun rabinya pergi, dia bakal ikut gitu loh. Kemanapun. Makanya yang namanya Petrus waktu itu ngomong, gua udah ikut lu selama ini. Udah ninggalin semua keluarga gua. Istri anak gua udah gua tinggalin semuanya. Apa upah gua? Ya Tuhan Yesus bilang, lu punya upahnya nanti gitu loh. Upah ya dalam hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang gitu. Maksudnya definitely benar-benar waktu kita menjadi seorang murid, itu kayak kita pengen jadi seperti orang itu gitu. Kita pengen menimba ilmu sedalam-dalamnya dari orang itu, rabi itu gitu. Jadi pengen jadi orang itu. Ini beda banget dengan kita waktu belajar di sekolah. Siapa yang di sini benar-benar ngefans sama gurunya? Pengen jadi kayak dia. Hah? Ada nggak? Guru matematika pengen? Jadi guru matematika? Ada nggak yang ngefans sampai lu mau pergi ke tempat tidurnya dia, maksudnya ke rumahnya dia nginep, nggak pulang lagi?
makan minum bareng, dan by the way yang jadi arranger atau apa sih namanya IO-nya dari mereka berdua belas itu siapa? Kan dia bosnya. Karena harus ada yang ngelayanin, makan, jadwal makan setiap hari 3 kali sehari. Jadwal kita berangkat kapal mau ke pesono, itu IO-nya harus ada. Hah? Yudas apa nih? Yudas Iskariot, karena dia yang megang duit. Iya, dia yang megang duit. Jadi enak, dia mau kemana makan, ya dia yang bakal ini apa namanya. Jadi maksud aku itu adalah apprentice-nya, maksudnya talmadimnya, benar-benar untuk menjadi seorang murid zaman dulu dia bakal ninggalin semuanya untuk bisa jadi seperti sama kayak masternya. Makanya coba kita buka dulu deh. Ini goal daripada pemuritan itu sendiri adalah kita buka dalam Lukas 6 ayat 40, bisa minta tolong. Udah? Seorang apa? Tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. That's the statement. Lu gak bakal bisa melebihi Tuhan Yesus, tapi goalnya adalah sama dengan apa? Gurunya. Sama dengan siapa? Iya, Tuhan Yesus adalah our rabi kita, guru kita. Itulah targetnya gitu loh. Sebenarnya yang mau diperbaiki dalam kehidupan kita apa sih yang mau dipelajarin? Ikan bukan Tuhan Yesus guru apa sebenarnya? Matematika kah? Guru apa? Sosiologi. dia mau mengajarkan apa gitu dalam kehidupan kita? Hah? Maksudnya tadi bisa sama, seorang murid harus sama dengan gurunya, itulah tamat pelajarannya. Kalau lu belum sama kayak dia, lu belum tamat pelajarannya. Dan ini makanya aku bilang adalah sekolah yang sampai seumur hidup. Because ngomong-ngomong kayaknya agak sulit ya untuk sama seperti sama Tuhan Yesus. Nah itu maksudnya yang mau dirubah adalah perilakunya. Makanya ada yang disebut dengan buah roh. Di mana? Di mana buah roh? Di mana? Ada di mana? Ada di mana ayatnya? Roma. Galatia berapa? 5 ayat 22. Ayo 522. Jadi sebenarnya maksud aku gini loh, kalian bakal mempelajari selama seumur hidup kalian. Kalian ini ke gereja nih mau dengerin apa? Ya kan? Firman kan. Besok ada firman lagi. Minggu depan ada firman lagi. YouTube nanti kalau mungkin ada firman. Firman. Buat apa gitu loh? What for? Jadi apa? Firman itu gunanya buat apa dalam hidup kita? Hah? Apa? Mendidik dalam ada lagi nggak? Lebih percaya kepada Tuhan. Ada lagi? Tuh, ini loh. Jadi sebenarnya ada satu perubahan hidup gitu loh. Ada kasih yang mulai muncul, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Next adalah kelemah lembutan, penguasaan diri gitu. Ada buah yang muncul dalam kehidupan kita sama seperti Kristus waktu ditampol pipi kiri, kasih pipi kanan karena masih ada, ya kan? Ya ada, iya. Ya memang itu banyak lah nanti itunya. Maksud aku pengajaran Tuhan Yesus tuh banyak di sepanjang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalian bisa pelajarin tuh. Nah itulah sepanjang hidup kalian bakal mendalami hal itu tuh. Gimana soal berdoa? Kalau berdoa tuh gimana? Gimana kalau kita mau bersedekah? Gimana kalau kita mau berpuasa? Semuanya Tuhan Yesus ajarin gitu loh. Gimana kalau misalnya nih ya, Tuhan Yesus bilang gini nih, kalau lu punya musuh atau seseorang yang lagi selek lah, istilahnya lagi selek, lu jangan pergi ke gereja, dia bilang. Lu damai dulu sama orang itu sebelum lu pergi ke gereja. Tapi di situ dibilang apa? Tetap persembahan kasih. Ya, persembahan tetap kasih, tapi tinggalin aja dulu gerejanya nggak apa-apa. Ini bener loh. Jadi kalian damai dulu dengan orang itu gitu, tapi persembahan tetap kasih, jangan lupa gitu. Itu harus tetap kewajiban kita. Hari ini maksud aku gitu. Jadi firman Tuhan yang akan kalian terima adalah untuk mengubah kalian. Coba kita buka 2 Timotius 3:16. 3:16 juga salah satu banyak ayat yang bagus-bagus.
Kalian bisa cari 3:16. Bisa 2 Timotius 3:16. Oke, dari 15 juga nggak apa-apa deh, dari 15 biar kita bisa ini. Ya, ingatlah juga kepada dari kecil, nih siapa? Dia ngomong sama siapa? Siapa ngomong sama siapa? Hah? Ya, dia dikasihin surat kan, makanya namanya surat Timotius, dia disuratin gitu kan. Siapa yang nulis? Hah? Siapa Kenichi? Susah ya, emang susah ya. Ini yang nyuratin siapa? Surat kepada Kenichi dari Amos. Ini buka deh dari 1 Timotius 1 ayat 1 deh. 1 Timotius 1 ayat 1, atau ya mana, pokoknya dari awal deh. Ada nggak? 1 Timotius 1 ayat 1. Satu lagi. Satu, ayo satu, mungkin besok-besok emang kita lebih, nah itu tuh. Tuh, dari siapa tuh? Tuh, dia dari Paulus nyuratin kepada siapa? Nah, makanya namanya surat Timotius. Nah, kalau besok-besok namanya surat Korintus, itu surat dari siapa kepada siapa? Ya elah. Paulus lagi, semua tuh surat yang ada di dalam perjanjian baru yang nulis tuh ya banyak selain Paulus, tapi mostly Paulus yang nulis gitu loh kepada yang namanya Titus. Siapa lagi teman-temannya Paulus? Timotius, surat kepada Titus, ada lagi nggak? Filemon, ada lagi nggak? Hah? Ya berani nggak? Ayub, good. Bagus, ya. Oke, balik ke 3:15, 2 Timotius 3:15. Jadi apa yang aku mau bilang hari ini? Waktu kalian udah menjadi apa? Kristen, what next? You become a disciple. You become murid. Supaya apa? Diajarin apa yang Tuhan Yesus pengen kalian tahu. Semua yang Tuhan Yesus ajarkan itulah yang harus kalian ngerti. Sampai apa? Tamatnya. Sampai kayak Tuhan Yesus, karena tadi seorang murid kalau mau tamat harus sampai kayak gurunya. Kalau belum bisa sampai kayak gurunya, lu belum tamat. Kapan tamatnya? Hah? Ya bisa besok sih kalau lu bisa baca Alkitab, terus lu bisa langsung tiba-tiba holy gitu loh. Bisa kalau dibacok lagi, dipukul, oke, terima lagi gitu loh. Kalau misalnya diserempet, nggak ngomong yang kasar gitu kan. Kalau misalnya ada orang yang ya galak sama kita nggak bakal galak juga, kita bakal iya apa kabar, dan kita tetap ramah tamah gitu loh, walaupun kita ditonjokin dan bilang aku mengampuni kamu gitu loh. Bisa nggak kayak gitu? Besok, bisa besok nggak? Besok, nggak bisa, makanya that's our life gitu loh. Jadi oh ya balik dulu dikit lagi nih, tadi 2 Timotius 3 ayat 15. Tadi udah ya, Kenichi tuh, ingatlah bahwa dari kecil engkau, dari kecil, di sekolah minggu. Ini maksudnya kecil apa nih? Ini memang masih kecil? Enggak lah, udah gedean lah ya. Udah gedean, Engkau sudah dapat mengenal kitab suci dan dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun kau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Next ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Pertama apa? Untuk menyatakan kesalahan. So, mulai dari sekarang kalau lu dikasih tahu salah lu apa? Hah? Terima. Nggak argumen dulu. Hah? Jos, you salahnya apa? Apa lu salahnya lu? Nah, terus dikasih tahu kan? Terus akibatnya? Nah, terus lu terima nggak? Terima nggak dinyatakan kesalahannya? Diterima nggak? Enggak, dia nggak terima kesalahannya. Kenapa? Why? Tapi pertama kita harus determine dulu,
apa yang you perbuat itu salah apa enggak? Salah. Tapi kan udah dinyatakan kesalahan, kenapa nggak terima? Hah? Oke, nggak terima karena nggak bisa main HP lagi gitu. Siapa yang salah di sini? Ngaku. Ada yang buat ada yang buat salah? Ya semuanya makanya salah. Pas ditunjuk, lu salahnya ini apa? Respon kita? Hah? Ya memang nggak enak ya orang dinyatain kesalahan, dikritik gitu ya. Ah lu orangnya gini banget. Ya memang sih apa namanya ya harus objektif juga ya. Memang dalam menyatakan kesalahan ini harus punya banyak sisi-sisinya tuh. Nggak bisa juga suatu subjektif aja mengatakan bahwa seseorang itu bersalah. Memang ada orang yang bilang jangan menjadi hakim. Nggak bisa memang. Itu nggak bisa, kita adalah orang yang menilai gitu ya. Kita hakim kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Itulah gunanya kita belajar Alkitab untuk bisa menyatakan kesalahan gitu loh. Dan orang-orang banyak yang sekarang kalau mengatakan satu hal itu jadi nggak berani kalau itu benar-benar dibilang salah gitu loh. Karena apa? Ada firman mengatakan janganlah kamu menghakimi. Jadi susah kan? Terus gimana dong? Ada firman bilang jangan menghakimi. Tapi kan firman itu apa? Buat yang menyatakan apa? Kesalahan kan? Jadi gimana dong? Kita nggak boleh jadi hakim, tapi firman Tuhan kan buat menyatakan kesalahan. Kita menyampaikan firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan kita, lalu supaya kita apa? Supaya kita apa? Kalau udah tahu salah? Hah? Hah? Berubah kan? Bertobat kan? Iya kan? Semua kan begitu kan? Kita salah. Misalnya salah tentang apa? Tadi tentang handphone. Kalau sampai sekarang gimana? Udah tentang handphone masih belum terima kan? Berarti ya belum sampai kepada titik di mana pertobatan bakal terjadi kan? Iya kan, begitu kan. Jadi bakal akan melakukan lagi kan, hal yang sama kan. Lalu dinyatakan lagi kesalahannya lagi kan. Sampai umur berapa tuh nanti tuh? Kira-kira circle-nya sampai kapan? Jos, mana handphone? Nah, ambil. Next week, Jos, mana handphone? Puter lagi. Dan itu yang terjadi di banyak orang gereja gitu loh. Dia udah tua, dia bukan mau itu Pak Cecing ya, bukan Pak tua ya Pak ya. Iya ya. Kita kan anak muda nih Pak. Saya juga udah tua juga sih, tapi kan Bapak lebih tua nih gitu. Jadi bukan bermaksud nih Pak, maksudnya nih. Maksudnya kalian bakal banyak ngelihat orang-orang tua gitu loh. Walaupun dia tua, tapi kelakuannya anak muda. Iya maksudnya karena perubahan dalam kehidupan kita harus menyadarinya gitu loh. Waktu kalian nggak bisa menyadarinya bahwa itu salah dan kalian harus berbalik gitu loh dari keadaan yang salah itu, kalian nggak bakal berubah. Makanya Alkitab mengatakan perbaharuilah akal budimu gitu loh. Bener-bener di changing semua apa yang kita ketahui yang selama ini kita salah dan Tuhan nyatakan itu salah, kalian harus berbalik. Makanya itu disebut bertobat, berbalik daripada yang salah gitu loh. Semua tentang hal-hal yang kita tahu dan itu salah, ya udah berbalik dan kita nyatakan mana yang benar. Aku pengen tahu yang mana yang benar. Lanjut sedikit lagi. Lalu di situ apa? Selain untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, ya kan? Mana? Ayat 16. Tuh. Selain menyatakan kesalahan tadi untuk mengajar. Nah, kayak aku sekarang firman Tuhan aku sampaikan untuk mengajar gitu loh. Ini loh, firman Tuhan tuh buat kalian supaya apa tadi? Kalau kalian salah, ditegur, udah coba kalian koreksi diri. Ya memang kalian bisa objection ya. Enggak kok nggak begitu kalian karena itu ya. Itulah yang disebut apa namanya pembelaan ya nggak apa-apa kalau memang ada pembelaan yang benar-benar objektif ya nggak apa-apa. Tapi lalu setelah itu apa? Untuk memperbaiki kelakuan gitu loh. Itu loh yang mau dijadiin firman Tuhan tuh tiap hari, bukan tiap hari, kadang nggak tahu deh. Kalau kita kan, kalau misalnya kalian baca kayak kita tiap minggu baca, pasti ada Mazmur kemarin. Janganlah nongkrong-nongkrong sama orang fasik. Karena kalau lu nongkrong-nongkrong sama mereka tuh, lu jadi fasik juga. Nah kan itu kan, udah berarti gue gimana nih kalau nongkrong-nongkrong sama orang toksik. Kata firman Tuhan jangan. Karena kalau enggak gue bakal kayak orang itu juga kan gitu kan. Jadi udah kita perbaiki kelakuan. Lalu terus dikit lagi. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran gitu loh. Kalian pengen tahu kebenaran, nah ini firman Tuhan. Nah journey-nya ya dimulai, aku nggak tahu kalian udah umur berapa sekarang, tapi journey-nya, perjalanannya udah dimulai. Sewaktu kalian udah mengatakan apa? Yesus sebagai Tuhan. Waktu kalian udah mengatakan Yesus sebagai Tuhan, Tuhan bilang kamu adalah murid.
Kamu dibaptis. Siapa yang semua udah dibaptis semua? Ya kan, kalian udah mengambil keputusan itu loh. Jadi sekarang setelah dibaptis Tuhan Yesus bilang apa? Kamu jadi murid. Jadi murid untuk diapain? Diajar seperti Yesus ajarkan. Mengenai apa ya tadi? Mengenai kelakuan, mengenai persembahan, mengenai pencurian lah, mengenai pembunuhan lah, mengenai perceraian lah, mengenai perkawinan lah, mengenai hal keuangan lah, mengenai apapun. Yang apa Tuhan Yesus ajarkan, kalian harus serap semuanya itu gitu loh. Sampai kapan? Sampai kita sama kayak gurunya, ya itu kan, gitu kan. Jadi sampai sama as like Kristus. Jadi menjadi murid Yesus dikonklusin seperti sekarang. Sebenarnya agak sulit kalian bakal menjadi murid Yesus kalau kalian tadi aku bilang nggak seneng sama gurunya, nggak ngefans sama gurunya, nggak bener-bener suka menjadi apa sih namanya fans abis lah, apa sih fans garis keras tuh apa ya bisa disebut ya, bener-bener suka sama orang itu gitu loh. Kalau aku lagi nggak pakai Arsenal ya, jadi lagi nggak ya, ada sih tadi sih aku salah. Kalau aku garis kerasku kalau klub bola Arsenal kalah berapapun tetap Arsenal. Jangan gitu dong pendukung MU, jangan. Jadi itu loh, makanya aku ngerti gitu seorang fans tuh gimana kalau ngelihat bintangnya gitu loh, orang datang gitu, ya ngerti lah orang-orang Korea atau kalau lagi datang gitu atau pemain bola. Waktu itu aku juga pernah waktu Arsenal datang 2013 di Indonesia gitu, aku datang gitu karena pengen lihat Olivier Giroud, Theo Walcott semuanya karena pengen nonton mereka gitu dari dekat gitu sampai segitunya. Nah kalian kalau belum pernah merasakan hal yang kayak begitu sama guru kalian yaitu Yesus Kristus, jalannya agak sulit ya, karena kalian nggak ngefans sama dia, kalian nggak benar-benar suka sama dia, kalian nggak pernah. Jadi apa yang pertama? You must like him, you must benar-benar senang sama yang namanya Yesus Kristus itu dulu gitu loh. Susah kan tadi aku bilang, karena kalian mungkin terbentur yang sama namanya pelajaran di sekolah sekarang. Siapa yang sekarang mau pengen jadi guru kalian sekarang? Adalah yang galak, ya kan? Adalah yang apa? Gak ada sini. Siapa yang ngefans sama gurunya? Tadi kan pertanyaan itu kan? Ada yang ngefans nggak? Mungkin ada kali. Apa? Guru apa? Guru BP. Ya, guru BP kan ngefans sama guru BP. Tapi kan nggak pengen kayak dia kan? Iya, jadi benar-benar apa itu pemuritan? Jadi aku pengen selamanya ikut dengan Kristus. Benar-benar gue pengen hidup gue sepanjang hidup gue ini be with Jesus. Itu yang pertama. Sepanjang hidup lu harus bilang I want be around Jesus. Seperti murid-muridnya, kemana Yesus ada, kemana murid Yesus pergi, di situ ada Tuhan Yesus gitu loh. Nggak pernah mereka berpencar tuh. Mereka selalu apa? Together gitu. Bro, 5.000 orang kagak ada makannya nih, gimana ya? Gitu kan. Wah susah nih bos, kita cuma punya duit 200.000. Gimana cara ngasih orang makan 5.000 orang? Nah itu banyak, makanya peristiwa-peristiwa gitu kalian bisa pelajarin bahwa gimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, 3.000 orang, dan di situ kalian belajar bagaimana your master, rabi kalian tuh bisa melakukan banyak hal-hal yang luar biasa gitu loh. Yang kedua apa tadi? Yang pertama apa? Kalian pengen banget selalu beserta dengan Yesus. Itu dulu. Itu yang terjadi dalam peristiwa murid-murid itu. Kemanapun murid-murid berada, kemanapun Yesus pergi, murid-murid ada di sana. Jadi pertama, be with Jesus every time. Gimana caranya? Kan Yesusnya nggak ada nih. Mana ya? Tuhan Yesus mana ya? Gimana caranya? Be with Jesus all the time. Ya? Hah? Apa? Ya udah kan, karena kita percaya dia ada kan, dia ada nggak sih? Nah kepercayaan kita dia ada itu apa namanya? Iman, iya kan kita beriman, dia ada selalu, dia bilang aku akan menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi even though kayaknya kita dia not around kayak kita ada orangnya, tapi kita percaya dia ada. Dia bersama dengan kita, makanya God with us. Kalau lagi Natalan itu disebut Immanuel. Allah beserta kita, Allah beserta dengan kita, itulah dia. Jadi kita tahu setiap hari bagaimana dong, berarti kan komunikasi aja kan. God thank you, you be with me now gitu. Terima kasih Tuhan buat hari ini sertai hidupku gitu kan, doanya. Sertai hidupku sepanjang hidup ini, aku pengen kau terus besertaku, ajari aku senantiasa hal-hal yang
kau ingin aku ketahui, hal-hal yang aku bisa solving. Makanya ada yang bilang WWJD kan, what would Jesus do? Kalau ada kayak gini, gue diputusin pacar misalnya, what Jesus, emang Jesus nggak pacaran sih, susah juga sih. Mungkin itu nanti ranahnya Paulus, ada. Itu ranahnya Paulus, ngajarin juga tuh tentang hal-hal kayak gitu tuh. Misalnya, apakah yang ada persamaan antara terang sama gelap? Persamaan terang sama gelap apa? Iya, persamaannya apa? Persamaan terang sama gelap apa? Hah? Ya apa pertanyaannya itu? Persamaan terang dan gelap apa? Hah? Ya nggak ada, ya udah makanya nggak bisa nyatu, terang sama gelap nggak bisa nyatu, makanya si Paulus bilang nggak bisa lu sebagai orang beriman nggak bisa pacaran sama orang yang nggak beriman. Loh, gue nggak tahu loh ya, gue nggak ngerti, bukan gue cuma kesono doang tadi nggak maksud kemana-mana, maksudnya itu Paulus bilang begitu, lu nggak mungkin gitu loh. Yang namanya Yesus Kristus bersatu dengan setan, bisa nggak? Dia tiba-tiba baean sama setan, bro, gila. Terakhir kali kita musuhan, sekarang kita baean dulu bro. Karena anak ini berdua pacaran, kita salaman dulu. Kita bakal jadi apa namanya, kita bakal jadi best friend forever because dua orang ini menjalin tali kasih, silaturahmi gitu loh. Ya, dan ya enggak, aku cuma mengatakan apa yang ada di dalam Alkitab. I just say what the Bible say loh. What the Bible say gitu, nggak mungkin Yesus Kristus itu bersatu dengan yang namanya setan. Mereka itu adalah apa? Musuhan ya. Iya, makanya tadi terang sama gelap di VS-in nggak bisa. Selalu pasti gelap. Kenapa? Terang PS gelap, siapa yang kalah? Ya gelap kan, ini kan dimatiin nih lampu nih, pasti datang gelapnya, tapi pas dicetekin lagi kan gelapnya hilang kan, ya gara-gara nggak mungkin mereka bersatu gitu loh. Jadi itulah yang disebut namanya berpasang-pasangan di dalam kekristenan gitu ya. Oke, lalu apa? Be with Jesus all the time, and then I won't be like Jesus. Karena tadi goal daripada pemuritan itu adalah apa? Menjadi sama kayak gurunya. You want to be like Jesus gitu loh. And then terakhir apa? You do like Jesus do. Lakukan hal-hal seperti Yesus lakukan gitu loh. Oke, jadi sampai sini ngerti? Itu loh yang maksudnya. Jadi kalian besok dengar firman Tuhan nih. Apa yang kalian bakal dengar? Apa yang akan kalian dengar? Apa yang kalian bakal tangkap? Coba besok nih kira-kira. Mau menyampaikan apapun. Apa yang kalian harus tangkap? Ketawa-ketawanya kah? Ceritanya dia kah? Pengalaman dia kah? Masa lalu dia kah? Itu yang harus kalian tangkap. Kalian hanya berubah karena tadi apa? Firman Tuhan kan. Firman Tuhan yang hanya bisa kalian berubah. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mengajar kalian dalam kebenaran. Ya kan? Itu kan yang tugasnya firman Tuhan. Supaya kalian berbuah, punya buah apa tadi? Kasih. Semuanya itu kasih, sukacita, kelembutan, penguasaan diri. Semua ada di dalam kalian sehingga kalian sama seperti apa? Tuhan Kristus, itu goalnya jadinya. Jadi itu aku mau kasih foundationnya dulu tuh. Apapun yang kalian pelajarin besok, makanya kalian penting untuk mencatat. Karena kita adalah makhluk yang suka lupa. Ya iya makanya coba deh kan handphone gampang sekarang. Daripada you curi-curi waktu ngeliatin video-video nggak jelas ya kan. Pas waktu firman Tuhan kan ya mendingan lu catetin, dengerin gitu. Jadi besok-besok tahun 2045 lu lihat lagi catatan lu nih 2024 tuh. Berapa tahun lagi 2045 soalnya Indonesia emas ya kan, Indonesia emas, tahu udah emas apa enggak. Tapi ya kan gitu rencananya Indonesia emas. Jadi maksud aku gitu loh, hari ini kalian benar-benar coba deh correction yourself gimana kekristenan kalian sampai sekarang supaya kalian bisa sama kayak guru kalian. Jesus is our rabbi. Oke, kita bangkit berdiri sama-sama, kita akhirin ibadah kita. Kita nyanyi apa lagu yang paling terkenal kalau misalnya gini-gini nih. Mengenalmu, udah ingat? Paling gampang kan, ku mau sepertimu Yesus. Nah ini yang salah nih kadang-kadang, bukan Yesus disempurnakan, kita yang disempurnakan. Disempurnakan selalu. Terus, dalam segenap. Maksud jalanku apa? Bukan jalan pakai GPS kan? Apa artinya? Dalam segenap jalanku, jalannya apa? Iya jalan hidup kita kan, itu kan metafora ya. Dalam segenap jalanku, ngapain?
Nah itu kira-kira chordnya di mana? Ayo. Ku bunyi, belum bunyi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Ini kira-kira kerendahan gak? Nama naik yang satu. Ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalan. Ya masih rendah kita naikin lagi. Memuliakan namamu, ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Teman-teman, mari kita renungkan sebentar firman Tuhan. Tundukkan kepalamu. Teman-teman UCOC, nyatakan kau ingin seperti dia, kau ingin seperti Rabi kita, guru besar kita, Yesus Kristus Tuhan. Sepanjang umur hidup ini kita akan menjadi muridnya, untuk diajar, untuk melakukan hal-hal yang telah Tuhan Yesus ajarkan seperti dalam kitab suci. Terus kita akan berbuah, menghasilkan buah roh itu sendiri dalam kehidupan kita, dan menjadi orang-orang yang akan terus seperti Kristus, menjadi sama seperti guru kita, Yesus Kristus Tuhan. Setelah kau saat ini menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, inilah saatnya kau menjadi seorang murid. Tuhan, berikan kami telinga, berikan kami Tuhan hati, untuk kami terima selalu firman-Mu, dan kami terus mengolahnya Tuhan, menjadikan pedoman dalam kehidupan kami, menjadikan sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber hal untuk kami lakukan hal-hal berikutnya ya Tuhan dalam kehidupan kami. Waktu kami ingin mengetahui tentang masa depan kami pergi bertanya kepadamu ya Yesus guru kami. Waktu kami ingin mengetahui pasangan hidup kami beritahumu ya Yesus Tuhan. Waktu kami ingin memiliki pekerjaan lebih lagi ya Tuhan, atau memiliki Tuhan karir yang lebih baik lagi, kami bertanya kepadamu Yesus, apa yang aku harus lakukan? Karena Engkaulah guru besar kami ya Tuhan. Seperti Engkaulah kami ingin ya Tuhan. Kami ngefans kepadamu, kami benar-benar takjub akan semua pengajaran-Mu tentang semua apa yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus, materaikan firman-Mu pada malam hari ini kepada teman-teman Youth COC pada malam hari ini. Biarlah mereka menjadi murid-murid yang boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Itulah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang membangun Tuhan rumahnya di atas batu karang yang teguh. Orang-orang yang terus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, itulah yang Tuhan akan terus berkati dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin, amin. Terima kasih semuanya, sahabat duduk. Tes. Nah, siapa yang di sini diberkati dengan firman yang tadi disampaikan? Saya. Puji Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Sebelum itu saya undang Tata untuk pimpin kita dalam doa persembahan.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami masih bisa berkumpul di ruangan ini Tuhan, yang bisa memuji dan menyembah-Mu dan bisa mendengarkan firman-Mu. Berkati juga hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati keluarganya dan pekerjaannya dan dimanapun ia berada. Dan Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memberikan persembahan, berkati agar persembahan yang kami beri bisa berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu, dibelahkan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Saya undang Pak Cacing untuk menutup ibadah kita dengan doa berkat. Siapa yang menjadi murid-murid Yesus yang ada di sini, coba angkat tangan. Jadi sebagai murid-murid Yesus, apa yang Anda lakukan? Dari firman tadi kita jadi murid Yesus, berarti kita meneladani Yesus ya. Jadi sebagai murid Yesus kita juga harus meneladani apa yang dikerjakan Yesus. Firman tadi yang saya tangkapkan itu. Ya, bukan kita hanya sebagai orang-orang yang tidak peduli juga. Banyak yang dilakukan atau hal-hal yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus ya. Yaitu tadi yang sudah dibicarakan sama Ko Amos tadi, bagaimana jadi seorang Kristen dan apa yang harus dilakukan. Ya, buah buaro tadi itu yang harus kita lakukan. Apakah gampang melakukan buah buaro? Tidak, tapi kita harus lakukan itu. Ya, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akhir ini untuk doa kebaktian malam hari ini. Terima kasih juga untuk Saudara Amos yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi anak-anak kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Khususnya bagi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, remaja pemuda Tuhan. Terutama juga bagi saudara kami Amos Tuhan yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, pekerjaannya, apapun yang Tuhan percayakan di dalam setiap perjalanan hidupnya. Tuhan menyertai dia, Tuhan tolong, Tuhan berikan yang terbaik atas apapun yang terbaik dia lakukan Tuhan. Terutama di dalam pelayanan bagi anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, yang setiap mereka doakan Tuhan, kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Berkati studi mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka ya Bapa. Berkati Tuhan apapun yang mereka lakukan Tuhan, seteru dengan kehendak-Mu Tuhan di dalam setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Adik-adik, ibadah telah selesai, terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberikan kita tetap bersyukur di dalam segala hal dan perkara dalam perjalanan hidup kita. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai Maranatha tiba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy birthday.
depan datang lagi ya guys semuanya.